Hati Lina semuanya penuh dengan amarah. Ibu tirinya memperlakukan orang lain seperti rumput dan memperlakukan putrinya sebagai anak kesayangan. Jika bukan karena ibunya, Lina tidak ingin terlibat dengan siapapun di sini dan tidak ingin dimanipulasi. Tetapi sekarang dia tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam mulai membersihkan rumah. 3 jam kemudian, dia selesai membersihkan rumah keluarga Lin. Dia harus melakukan ini selama dia bisa membuat ibunya lebih baik. Jangan biarkan mereka melukai ibunya. Dia bersedia melakukan apa saja. Menjadi pelayan di keluarga Lin dan dipandang sebelah mata, lalu meninggalkan keluarga Lin. Lumayan jauh jarak antara rumah keluarga Lin sampai stasiun mobil. Saat ini hujan sedang deras. Rambut dan pakaiannya basah, dan Lina tampaknya tidak menyadari segalanya. Berjalan di sepanjang jalan seperti mayat. Hanya karena langit turun hujan. Dengan cara ini, bahkan jika matanya terus meneteskan air mata dari sudut matanya, tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan melihat air matanya itu. Lina kehilangan jiwanya dan kembali ke keluarga Lu dengan mobil dan subway. Setelah berganti pakaian, dia masih penuh pikiran. Tetapi dia tidak bisa menunda waktunya. Dia pergi ke bangsal khusus dan merawat Lukas. Dia harus merawat Lukas di bangsal khusus selama lebih dari 12 jam sehari. Lina menyekat tubuhnya Lukas di tempat tidur sambil menutup matanya, sambil memikirkannya. Apa yang harus dia lakukan? Investasi itu 10 juta. Dia seperti meminta pada ibu mertuanya. Bagaimana bisa ibu mertuanya memberikan keluarga Lin 10 juta? Dan ibu mertuanya sangat membenci keluarga mereka. Apakah dia benar-benar harus pergi mencari Louis si bajingan itu? Tepat ketika dia berpikir begitu, pintu di bangsal khusus dibuka oleh seseorang dan masuklah seorang pria. Lina menoleh ke belakang dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Itu adalah Louis. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Mata Louis memandang orang yang berbaring di tempat tidur dan sudah melepaskan pakaiannya. Lalu Lukas yang kurus itu sikapnya berubah menjadi dingin. "Kamu? Kenapa kamu datang kemari?" tanya Lina. Louis mengunci pintu dan menunjukkan senyum jahatnya. "Lihat dirimu. Kamu mengurusnya seperti ini. Mengurus suami yang sekarat. Kau menelanjangi tubuhnya siang dan malam, hanya menontonnya seperti ini. Apakah kamu merasa tidak puas? Lagi pula dia tidak bisa bergerak. Bukankah itu sangat membosankan?" Lina mendengar kata-kata ironis Louis dan dia malu dan marah. "Kamu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Dia itu adalah keponakanmu. Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Apakah dia masih punya rasa malu?" Tapi tatapan Louis bahkan lebih dingin. "Aku tidak hanya mengatakan, tapi juga melakukannya." Louis baru saja mengatakan. Dengan lengan panjangnya, dia memeluk Lina dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Louis mulai membuka pakaian Lina dan dia berada di depan Lukas yang sedang menutup matanya.
Kamu berhenti, jangan sentuh aku. Lina matanya memerah. Dia tidak menyangka di tempat ini pria ini akan begitu berani dan sombong, tidak tahu malu. Kamu yakin ingin aku melepaskanmu? Ingin aku berhenti? Tidakkah kamu menginginkan 10 juta itu? 10 juta? Apakah dia tahu tentang masalah keluarga Lin? Lina terlihat terkejut pada Louis dan bertanya, "Apa maksudmu?" Louis mencibir lalu berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa keluargamu membutuhkan investasi 10 juta? Aku dapat mengatakan dengan jelas bahwa hal itu bagiku untuk memecahkan kebangkrutan keluargamu. Jika kamu ingin aku membantumu, aku bisa mempertimbangkannya." Kali ini akhirnya Lina mengerti bahwa Louis ada orang di balik masalah.